Sampai sini ya kemarin ya? Sampai sini bukan? Iya, Pak. Ya, ya. Oke, baik. Jadi ada beberapa istilah yang harus Anda pahami di dalam sistem dinamik, yang itu nanti akan dipakai terus sampai materi kita selanjutnya ya. Apa yang dimaksud dengan titik tetap atau titik equilibrium atau titik kesetimbangan atau disebut juga fixed point gitu ya. Oke. Kemudian ada orbit. Kemudian yang dimaksud orbit itu di sini adalah himpunan solusi. Kemudian ada fase portrait, di mana fase portrait ini menyatakan representasi geometris dari suatu sistem, ya. Nah kemudian dikenal juga istilah kestabilan, di mana kestabilan ini terkait dengan solusi yang diganggu dengan gangguan kecil, di mana perubahannya itu tidak akan jauh atau menjauhi dari solusi kesetimbangannya. Nah, jika solusi sistem di sekitar titik kesetimbangan itu ketika diganggu, maka dia tetap berada di sekitar titik kesetimbangan itu, maka dinamakan stabil gitu ya, secara sederhananya. Tapi apabila diganggu sedikit, kemudian menjauh gitu ya, solusinya menjauh gitu ya, seiring berjalannya waktu, maka dikatakan tidak stabil. Sederhananya seperti itu. Kemudian ada trajektori, yaitu kurva solusi dari suatu masalah nilai awal. Nah, terkait dengan masalah nilai awal, berdasarkan teori teorema yang pernah disampaikan sebelumnya, di slide sebelumnya, bahwa untuk masalah nilai awal itu dijamin adanya solusi, ya, dan solusinya itu adalah tunggal, ya, satu tunggal, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu gitu ya. Nah, di sini apa namanya, kalau kita punya sistem misalnya x dot sama dengan x pangkat sepertiga dengan nilai awal x di t sama dengan 0 itu sama dengan 0, ternyata untuk sistem ini dia tidak memiliki solusi unit, ya. Oke. Dimana kalau kita lihat sistem ini, kita punya titik kesetimbangannya itu adalah x sama dengan 0, itu dengan cara kita membuat fx-nya, dalam hal ini x pangkat sepertiga itu dibuat sama dengan 0, sehingga kita peroleh titik kesetimbangannya x sama dengan 0, dan jelas bahwa titik kesetimbangan ini juga merupakan solusi dari sistem. Anda boleh verifikasi, kalau kita punya xt-nya sama dengan 0, kalau kita turunkan terhadap t kan hasilnya 0 juga kan. Dan kalau misalnya x yang sama dengan 0 kita pangkatkan sepertiga juga hasilnya 0. Maka dia memenuhi persamaan. Kemudian sisi lain x di t sama dengan 0 juga itu 0. Oke, jadi x sama dengan 0 itu adalah solusi dari sistem dari masalah nilai awal x dot sama dengan x pangkat sepertiga dengan syarat awal x di 0 sama dengan 0. Tapi dengan menggunakan apa namanya, metode variabel terpisah, kita juga bisa mendapatkan solusi analitik dari masalah nilai awal ini, yaitu kita peroleh hubungan bahwa kalau kita integralkan kedua ruas, yaitu integral x pangkat min sepertiga dx,
sama dengan integral dt, maka kita peroleh hasilnya adalah 3/2 X pangkat 2/3 itu sama dengan T plus C. Dan kalau kita substitusikan syarat awalnya untuk T sama dengan 0, X itu adalah 0, maka kita peroleh hasilnya 0. Sehingga solusi dari masalah nilai awal ini kita peroleh T sama dengan 2/3 T pangkat 3/2. Ini juga adalah solusinya. Maka dalam kasus ini dia solusinya tidak tunggal gitu ya. Oke, kira-kira ada yang tahu kenapa ini solusinya tidak tunggal? Karena dia memiliki solusi lain, yaitu X-nya juga. Ya, kan berdasarkan teorema yang sebelumnya, tunggalah solusinya yang ini. Ini kan kalau misalnya X dot sama dengan Fx, X di T0 adalah X0, itu kan dia solusinya tunggal gitu ya. Di sekitar X0 elemen I untuk T-nya yang berada pada interval min tau sampai tau. Nah, kenapa ini solusinya kok tidak tunggal ya? Gimana coba? Kira-kira apa penyebabnya? Apa coba? Ada yang tahu nggak? Kenapa ini tidak tunggal solusinya? Anda lihat, teorema ini dia akan memiliki solusi tunggal ketika Fx dan F aksen X-nya itu kontinu pada interval buka I. Ya, di mana I-nya itu dan si X0-nya itu elemen I gitu ya. Kontinu pada interval buka I dan andaikan bahwa X0-nya itu elemen I. Fx dan F aksennya kontinu termasuk di dalamnya itu ketika X0-nya elemen I gitu ya. Oke, sekarang Anda lihat. Kalau kasus ini, Fx-nya di sini apa? X pangkat 1/3. Oke, F-nya itu X pangkat 1/3. Anda ambil sembarang interval buka I, di mana salah satu elemen di interval buka I-nya itu adalah X0. Dalam ini X0-nya berapa? 0. X0-nya berapa? 0 ya. Anda ambil itu sembarang interval yang di dalamnya memuat X0 ya. Membuat X sama dengan 0. Sekarang saya mau tanya, untuk Fx sama dengan X pangkat 1/3, kontinu nggak? Untuk semua X yang memuat itu, X sama dengan 0. Berarti interval buka ya, berarti mau tidak mau misalnya dia harus memuat bilangan negatif juga ya. Jadi sebutlah misalnya min 1 sampai 1 lah, misalnya gitu. Oke? Bisa dipahami? Kan kalau saya punya interval buka min 1 sampai 1, itu kan dia memuat 0 ya. Oke? Sekarang pada interval min 1 sampai 1, X-nya kontinu nggak? Kontinu. Kontinu ya. Anda sederhananya gini, kalau Anda ingin mengecek bahwa dia kontinu di interval I, misalnya min 1 sampai 1, Anda tinggal cari aja apakah untuk semua X yang berada pada interval min 1 sampai 1, cara yang paling mudah ya untuk mendeteksinya itu adalah nilai F-nya itu terdefinisi semua enggak? Untuk X di antara min 1 sampai 1 misalnya. Kalau X-nya pangkat 1/3, nilai Fx-nya ada enggak? Paham enggak maksud saya? Halo?
Iya, Pak. Iya, Pak. Paham ya? Jadi untuk semua X yang berada di antara min 1 sampai 1, nilai fx-nya yaitu X pangkat sepertiga, nilainya ada semuanya enggak? Terdefinisi Ada. semua kan nilainya? Ada semua, Pak. Ada semua ya? Yang negatif pun ada kan? Misalnya Iya, negatif Pak. 1/8 coba. Negatif 1/8 berapa F? Berapa min 1/8 pangkat sepertiga? Berapa hasilnya? Berapa coba? Min 2. Min 2. Min 1/8. Min 1/2, Pak. Min 1/2 ya. Oke, min 1/2. Jadi fx yaitu X pangkat sepertiga itu kontinu pada interval I min 1 sampai 1. Sebutlah itu ya. Karena dia harus memuat X sama dengan 0 ya. Nah sekarang syarat yang kedua itu kan f aksennya juga harus kontinu pada interval I itu. Sekarang f aksennya apa? F aksennya 1/3 X pangkat min 2/3. 1/3 kali X pangkat min 2/3. Oke. 1/3 kali X pangkat min 2/3. Sekarang pada interval min 1 sampai 1, apakah semuanya kontinu di titik tersebut? Pada interval tersebut. Kontinu enggak? Kontinu enggak? Continue. Yang lain? Ingat, min 1/3 X pangkat min 2/3. Pangkatnya negatif ya. Apakah fungsi f aksen itu kontinu pada semua titik pada interval sebutlah min 1 sampai 1? Kontinu enggak? Enggak ya, Pak ya? Kenapa enggak, Lutfiana? Kalau tidak berarti ada satu atau lebih titik yang dia tidak kontinu. Di mana yang tidak kontinunya? Itu di interval min 1 sampai 1 ya, Pak? Ya, dari interval min 1 sampai 1. Ada nggak f aksennya yang dia tidak kontinu? Di titik min 1/2, Pak. Min 1/2? Coba min 1/2. Minus 1/2. Ya, minus 1/2 pangkat 2/3 berapa hasilnya? Ada nggak hasilnya? Tak terdefinisi, Pak. Kenapa tak terdefinisi? Kenapa tidak terdefinisi? Kenapa? Ayo. Kenapa tidak terdefinisi? Coba kalau 1/3 X pangkat min 2/3 itu artinya apa sih? Sama dengan apa itu? Dan bentuk lain. 1/3 X pangkat min 2/3 itu bentuk lainnya apa? Hah? Bentuk lainnya apa? 1/3 3 X pangkat 2 akar 3 ya, Pak? Ya, itu kan sama aja dengan 1/3 kali akar pangkat 3 dari X kuadrat kan?
Iya, Pak. Iya, Pak. Coba kalau X-nya min setengah, terdefinisi nggak? Tidak, Pak. Kenapa tidak? Ingat, 1/3 kali akar pangkat 3 dari X kuadrat. Kalau X-nya masukin min setengah, berarti sama aja dengan apa? 1/3 kali 3 kali berapa? Akar pangkat 3 dari 1/4. Nah, akar pangkat 3 dari 1/4. Akar pangkat 3 dari 1/4 ada nggak nilainya? Ada nggak nilainya? Nggak ada, nggak mesti harus tahu berapa nilainya, tapi ada nggak gitu aja. Akar pangkat 3 dari suatu bilangan positif, ada nggak nilainya? Ada, Pak. Ada kan? Oke, jadi untuk X sama dengan min setengah itu masih kontinu kalau di titik itu. Tapi ada nggak di titik lain pada interval min 1 sampai 1 yang dia tidak kontinu F aksennya? Di X berapa? Ada nggak? X sama dengan 0 ya, Pak? Ya X sama dengan 0. Kalau di X sama dengan 0, F aksen X-nya itu kan tidak terdefinisi. 1/0 kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, gitu. Jadi di sini yang membuat bahwa solusinya tidak tunggal karena ada satu syarat yang tidak terpenuhi. Syarat cukupnya yang tidak terpenuhi itu apa? F aksen X-nya itu tidak kontinu pada interval yang memuat X sama dengan 0 gitu. Interval buka yang memuat X sama dengan 0. Ya, karena tidak kontinu ya berarti solusinya ada kemungkinan tidak tunggal gitu. Makanya salah satunya terbukti di sini gitu. Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Nah, itu ya. Kenapa sistem ini tidak tunggal solusinya atau tidak unik? Ingat di sini unik itu bukan artian ini ya, unik dalam artian apa nih? Khas atau berbeda dengan yang lain gitu. Artinya tunggal kalau di sini itu unik itu ya. Oke, nah sekarang saya masuk ke fase potret dari persamaan diferensial autonomus. Jadi fase potret dari sebuah persamaan diferensial autonomus itu menyatakan representasi geometris dari persamaan diferensial tersebut. Apakah kurva solusi X-nya itu naik atau turun gitu ya. Pada suatu pada suatu interval gitu ya. Untuk nilai X nolnya tertentu, untuk nilai awalnya tertentu gitu ya, seperti itu. Oke, Anda masih ingat konsep di kalkulus, kapan suatu fungsi itu monoton naik? Ketika apa? Ketika apa? Bagaimana cara kita menguji? Kalau saya punya fungsi fx sama saya punya fungsi y sama dengan fx. Kapan atau dengan cara apa kita menguji bahwa fungsi f tersebut itu naik pada suatu interval i misalnya, atau turun pada suatu interval i? Gimana caranya? F aksennya lebih besar dari 0, Pak. Oke, itu kalau apa? Naik, Pak. Oke, f aksen x-nya itu positif, maka f monoton naik. Oke, dan f aksen 0 negatif, maka f monoton Turun. turun. Oke, kuncinya itu ya. F aksen itu kalau positif artinya fungsi f-nya monoton naik pada interval yang memenuhi syarat tadi.
Dan F monoton turun kalau turunan F yaitu negatif. Nah, sekarang gini. Kita ambil kesepakatan untuk, karena ini untuk di R ya, di R kita berbicaranya garis lurus gitu ya. Nah, untuk menyatakan bahwa suatu fungsi F itu monoton naik, suatu fungsi F atau X di sini ya, itu monoton naik kalau kita nyatakan arahnya ke kanan, positif ya. Kan ke arah positif ya, itunya apa namanya, kalau dia monoton naik berarti arah apa namanya, nilai fungsinya itu bertambah, berarti ke kanan ya, semakin membesar. Tapi kalau misalnya dia monoton turun, artinya nilai kurvanya semakin mengecil. Berarti kalau dia dalam arah garis real, berarti dia semakin ke kiri. Paham ya? Jadi kalau monoton naik kita arah pandangnya ke kanan. Kalau apa namanya, dia monoton turun, artinya nilainya semakin berkurang seiring berjalannya waktu, maka kita katakan arahnya ke kiri gitu ya. Oke, ingat kesepakatannya itu. Nah, terkait dengan titik tetap atau titik kesetimbangan dari suatu persamaan diferensial autonomous dengan fase potretnya, maka titik kesetimbangannya atau titik tetapnya ya itu terbagi menjadi ketiga jenis, yaitu ada berupa jenis source atau revealor. Source itu apa coba? Source itu apa artinya? Sumber ya, sumber air lah. Sumber, misalnya sumber air yang memancar gitu. Kalau sumber berarti arah itunya kemana? Kalau misalnya sumber, arahnya masuk atau ke dalam? Masuk atau keluar kalau sumber? Keluar ya, keluar. Kemudian yang jenis yang kedua itu adalah sink atau atraktor. Sink atau atraktor itu bahasa ininya ini, Anda kalau misalnya gitu, pernah lihat ini nggak, apa namanya, misalnya kalau kolam renang gitu ya, kolam renang itu kan ketika dikuras itu kan si apa namanya, lubang ininya itu di bawah gitu ya, di itunya, di dasarnya. Nah, ketika dibuka itu apa yang terjadi? Masuk Masuk ke dalam airnya. kan? Airnya gimana coba airnya? Air dari manapun semuanya masuk ke bawah. akan masuk ke bawah, berkumpul gitu ya, mengikuti si lubang itu kan? Iya, Pak. Betul ya? Lubang itu artinya sink gitu ya. Sink itu seperti itu. Jadi dari manapun semua air akan menuju ke arah lubang itu. Itu sink atau atraktor. Ya. Dan yang ketiga itu saddle. Saddle itu ini, jadi tipenya saddle itu kalau bahasa kitanya inilah orang yang tidak punya pendirian, bukan orang tidak punya pendirian ya. Maksudnya gini, ketika suatu saat dia mendekati gitu ya, tapi ketika sudah dekat kemudian dia menjauh gitu. Ya, tipenya itu awalnya mendekat, tapi kemudian setelah melalui titik tertentu kemudian dia menjauh gitu. Ya, jadi ada yang mendekat tapi kemudian menjauh gitu. Bisa dipahami? Nah, kalau dalam arah panah, repelor itu tipenya seperti ini. Gambar fase potretnya itu seperti yang paling atas ini. Jadi kalau X sama dengan P itu adalah titik kesetimbangannya dari persamaan diferensial X dot sama dengan Fx, maka disebut apa, titik X sama dengan P ini disebut repelor kalau fase potretnya seperti ini. Dari titik
X sama dengan P ini arah panahnya keluar semua. Oke? Artinya apa? Ini di sebelah kanan P, kurva solusi X-nya itu monoton naik, tapi di sebelah kiri P, kurva solusinya itu monoton turun. Ya, monoton turun. Sedangkan kalau atraktor X sama dengan P disebut atraktor kalau bentuk arah panahnya semuanya mengarah ke titik X sama dengan P ini. Ya. Jadi di sebelah kanan P dia monoton turun. Tapi dari sebelah kiri P dia monoton naik. Sedangkan kalau saddle ini arah panahnya seperti ini, bisa arah panahnya ke kanan semua atau ke kiri semua ya. Jadi arahnya sama semua. Kalau nggak ke kanan semua, ke kiri semua, itu disebut saddle. Jadi mau dari arah kiri ataupun dari sebelah kiri P ataupun sebelah kanan P itu kurva solusi X-nya monoton naik semua atau monoton turun semua. Maka disebut saddle. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Oke, di sini kenapa kita tertarik dengan berbicara mengenai fase potret dari suatu sistem dinamik X dot sama dengan Fx. Ingat di sini kurva solusinya itu adalah xt ya, bukan si f-nya gitu ya, tapi si xt-nya. Kenapa kita tertarik? Karena apa? Karena gambar itu seringkali lebih membantu daripada rumus untuk menganalisis sistem yang tak linier. Jadi kadang-kadang kalau kita punya rumus secara eksplisit dari kurva solusinya, itu kadang-kadang susah untuk istilahnya apa ya, menggambarkan bagaimana si kurva solusinya itu seperti apa perilakunya. Itu relatif lebih rumit dibandingkan dengan kalau kita lebih memperhatikan gambar fase potret ini. Nanti saya kasih contoh misalnya. Kemudian, analisis dengan menggunakan pendekatan geometri ini juga itu merupakan salah satu teknik dasar dari dinamika. Dalam hal ini yaitu menafsirkan persamaan diferensial sebagai medan vektor. Dalam hal ini adalah gambar fase potretnya. Oke, sebagai contoh misalnya. Anda punya persamaan diferensial atau sistem dinamik tak linier, sebutlah seperti ini. X dot sama dengan sin X. Anda coba cek gitu ya. Dengan menggunakan variabel terpisah, maka Anda akan peroleh solusi umum dari sistem ini itu adalah berbentuk T sama dengan min ln kosekan mutlak kosekan X ditambah kotangan X ditambah C. Oke. Nah, kalau untuk mendapatkan C ya berarti kita perlu informasi tambahan. Sebutlah misalnya untuk T sama dengan 0, Anda punya X-nya itu sama dengan X0. Sehingga diperoleh si C-nya itu adalah ln dari mutlak kosekan X0 ditambah kotangan X0. Kalau kita substitusikan ke solusi umum, maka kita peroleh solusinya adalah berbentuk T sama dengan ln atau logaritma natural dari mutlak kosekan X0 ditambah kotangan X0 per kosekan X ditambah kotangan X. Nah, Anda coba lihat bentuk fungsi solusinya.
Kalau Anda ditanya bagaimana perilaku dari solusi ini, gimana kira-kira? Bagaimana perilaku dari solusi XT-nya? Bisa nggak Anda membayangkannya? Atau itu perilakunya gitu? Bagaimana kurva solusinya? Itu nggak gampang nggak untuk mendapatkannya? Susah, Pak. Susah kan? Ya, susah. Kita dari bentuk solusi analitik ini, kita agak susah untuk mendapatkan bagaimana perilaku kurva solusi X-nya. Oke? Tapi ketika kita menggunakan fase potret yang ini, kita bisa menggambarkan atau mendapatkan suatu kesimpulan bagaimana perilaku dari kurva solusinya seiring berjalannya waktu. Mengenai bagaimana cara misalnya perilakunya itu naik atau turunnya seperti apa, itu tidak jadi masalah. Yang penting kita punya gambaran secara umum bahwa kurva solusinya, oh ini naik, ini turun misalnya gitu. Pada interval itu misalnya gitu ya. Kebayang nggak? Bisa dipahami nggak maksud saya? Bisa, Pak. Ya, Pak. Bisa, ya? Nah, sekarang gini. Kalau saya punya sistem X dot sama dengan sin X. Pertanyaan saya dulu yang pertama. Titik kesetimbangannya atau titik tetapnya atau fixed point-nya itu apa? Titik tetapnya coba. Apa titik tetapnya? Atau titik kesetimbangannya? Apa yuk? Bagaimana cara mencari titik keseimbangannya? Berarti kita harus menyelesaikan persamaan apa? Titik keseimbangan itu syaratnya apa? Titik keseimbangan. Kalau saya punya X dot sama dengan Fx, untuk mendapatkan titik keseimbangan itu berarti kita menyelesaikan apa? Persamaan apa? Alenia, menyelesaikan persamaan apa coba untuk mendapatkan titik keseimbangannya? Kalau saya punya X dot sama dengan Fx, titik keseimbangannya itu adalah semua X yang memenuhi apa? Alenia? Halo? Ada yang tahu? Tria apa Tria? Sama dengan 0, Pak. Apa Pak? Norik? Kenapa, Pak? Apa? Turunan sama dengan 0. Turunan. Apa Norik tadi? Turunannya sama dengan 0, Pak. Turunan apa? Fx sama. Turunan Fx-nya. Kalau Tria apa Tria? Fx-nya sama dengan 0, Pak. Fx-nya sama dengan 0. Kalau saya punya sistem X dot sama dengan Fx, X dot sama dengan Fx, maka titik keseimbangan atau titik tetap itu adalah titik yang memenuhi Fx-nya sama dengan 0. Atau X dot-nya sama dengan 0 lah gitu ya. Kalau pada sistem ini Fx-nya apa? Sin X, Pak. Sin X, Pak. Sin X. Berarti kita untuk titik keseimbangannya itu berarti kita menyelesaikan persamaan apa? Fx sama dengan sin 0, Pak. Ya iya. Di sini Fx-nya apa? Fx-nya apa?
Sin X, Pak. Sin X, Pak. Jadi titik kesetimbangan itu adalah solusi dari persamaan Sin X sama dengan 0. sin X sama dengan 0 gitu. Anda sebutkannya langsung. Ganti F-nya gitu dengan sesuai dengan sistemnya gitu. Berarti solusi kesetimbangannya atau solusi titik tetapnya itu adalah sin X sama dengan 0. Nah, sekarang X berapa yang membuat sin X-nya 0? 0, Pak. 0, Pak. Oke, 0. Ada yang lain? Selain 0 ada 0 pi dan 2 pi, Pak. 80, Pak. Oke, Anda jangan menggunakan istilahnya derajat ya, tapi gunakan istilahnya dalam real apa radian gitu ya. Real berapa? 180 itu berapa apa? Bahasa Pi. itunya. Pi. Selain pi. Berapa lagi? 2 pi. N kali pi, N-nya itu bilangan bulat, Pak. Oke. Secara umum sin X sama dengan 0 kalau X-nya itu adalah sama dengan NP. N-nya bilangan bulat, mau negatif ataupun positif. Sepakat? Sepakat, Pak. Termasuk N-nya sama dengan 0. Jadi dalam kasus sistem ini titik kesetimbangannya itu banyak. Gitu ya. Titik kesetimbangannya itu banyak, yaitu X sama dengan NP, di mana N-nya elemen bilangan bulat. Bisa diikuti sampai sini? Bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa, Bisa, ya? Pak. Oke. Nah, sekarang Anda lihat. Nah, sekarang sebelum ke sana ya. Anda lihat. Dari bentuk yang ini, T sama dengan ln mutlak kosekan X0 tambah kotangan X0 per kosekan X tambah kotangan X. Ini seperti tadi yang saya sampaikan, itu kan menggambar bagaimana kurva solusi X-nya itu perilakunya itu susah. Ya, Anda mau misalnya X0 sama dengan pi per 4 pun, itu untuk menggambarkan semua fitur kualitatif dari solusi XT untuk T menuju T hingga itu agak susah gitu ya. Oke. Di sini seiring berjalannya waktu atau dalam artian untuk T menuju T hingga itu ketika diberikan kondisi awal sembarang X0, bagaimana perilaku XT ketika T-nya menuju T hingga. Kita tertariknya sebetulnya ke arah sana gitu ya. Oke. Seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa kalau kita punya sistem X dot sama dengan Fx, atau misal secara umum kan sebetulnya Ft, Xt gitu ya. Nah kalau T-nya itu adalah waktu, maka X itu adalah posisi partikel imajiner yang bergerak sepanjang garis nyata. Dan X dot-nya itu sebagai kecepatan partikel tersebut. Oke, jadi kalau misalnya persamaan diferensial X dot sama dengan sin X, itu merepresentasikan medan vektor pada garis, maka persamaan tersebut menentukan vektor kecepatan X dot pada setiap X. Oke. Nah, di sini untuk membuat sketsa medan vektor akan lebih mudah untuk memplot X versus X dot. Dan kemudian menggambarkan panah pada sumbu X untuk menunjukkan vektor kecepatan yang sesuai pada setiap X. Nah, di sini tuh maksudnya ketika kita ingin tahu kecepatannya bertambah ataukah berkurang gitu ya, atau bahasa sederhananya, kalau ini pakai istilah kecepatan gitu ya. Kalau dalam istilah monoton berarti kurvanya monoton naik atau monoton turun. Itu salah satu yang paling mudah untuk diidentifikasi itu adalah dengan menggambarkan Fx dalam sistem koordinat X dengan X dot gitu ya. Di sini Fx-nya kan sin X. Nah, jadi kalau Anda gambarkan, ya, ini
X, sumbu X yang vertikalnya itu X dot. Ya, atau Fx-nya lah gitu ya. Nah, kalau Anda gambarkan kurva Fx sama dengan sin X, Anda peroleh gambarnya seperti ini kan? Betul nggak? Bisa dipahami? Kurva sin X, gambarnya kan seperti ini kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Nilai 0 pada X sama dengan 0, Pi, 2Pi, dan seterusnya. Kalau ke arah kiri, min Pi, min 2Pi, min 3Pi, dan seterusnya. Oke? Nah, ketika kurva Fx-nya berada di atas sumbu X, berarti nilai X dot-nya itu positif. X dot-nya positif. Berarti kalau X dot-nya positif, artinya dia monoton naik atau monoton turun kurva solusi X-nya. Kalau X dot-nya positif. Naik, Pak. Naik, Pak. Naik, ya. Naik. Kalau misalnya Fx-nya di bawah sumbu X, artinya dia negatif. Berarti kurva solusi X-nya, si X dot-nya atau Fx-nya dia negatif, berarti kurva solusi X-nya monoton turun atau monoton naik? Monoton turun, Pak. Monoton turun. Ingat ini, X dengan X dot ya. X dot itu turunan X. Nah, seperti tadi yang saya ini sepakati bersama, kalau X dot-nya itu positif, berarti dia monoton naik. Kurva solusi X-nya berarti arah panahnya ke kanan. Betul? Tapi kalau misalnya negatif, berarti arah panahnya ke kiri. Maka Anda bisa cek di antara interval 0 sampai pi, X dot-nya kan di atas sumbu X. Berarti dia bernilai Positif, Pak. positif. Berarti monoton Naik. naik. Berarti kalau monoton naik arah panahnya ke Ke kanan. kanan. Nah, tapi kalau di antara pi dengan 2pi, nilai X dot-nya di bawah sumbu X, artinya dia negatif. Ini titik potongnya 0,0 ya. Negatif. Berarti X dot-nya negatif. Kalau X dot-nya negatif berarti kurva solusi X-nya monoton naik atau turun? Monoton turun. Berarti arah panahnya ke Kiri. kiri. Ya. Dan seterusnya. Jadi di antara 2pi sampai 3pi dia monoton naik berarti arah panahnya ke kanan. Di antara 0 sampai min pi dia negatif berarti monoton turun berarti arahnya ke kiri. Di antara min pi sampai 2pi monoton naik berarti ke kanan, dan dari min 2pi sampai min 3pi dia monoton turun. Nah, sekarang Anda lihat tadi kan titik keseimbangannya itu apa saja? NP kan ya? Berarti Iya, Pak. 0, pi, 2pi, 3pi dan seterusnya ke arah kanan. Kalau ke arah kirinya min pi, min 2pi, min 3pi dan seterusnya. Nah, sekarang Anda lihat di titik X sama dengan 0, di titik X sama dengan 0, arah panahnya di sebelah kanan X sama dengan 0, dia arahnya kemana? Ke kanan. Ke kanan. Kalau misalnya di sebelah kiri 0, Ke kiri. ke kiri. Berarti dalam kasus titik keseimbangan X sama dengan 0, jenisnya apa? Jenisnya apa? Repeller itu ya, Pak? Ya, repellor. Nah, ini. Repellor mendekati atraktor, sama-sama menjauh, mendekat kemudian menjauh itu saddle, ya, seperti itu. Oke,
Berarti dalam kasus ini untuk X sama untuk X sama dengan 0 jenisnya adalah repellor. Kalau untuk X sama dengan Pi jenisnya Atraktor. Atraktor, Pak. Traktor, Pak. Ya, dari sebelah kiri X sama dengan Pi, arahnya ke kiri mendekati X sama dengan Pi. Kalau arahnya ke kiri berarti dia mendekati ya. Ya, betul. Jadi seiring berjalannya waktu, si X itu semakin mendekati X sama dengan Pi. Tapi kalau kita mulainya di antara 0 sampai Pi, mulai geraknya di antara 0 sampai Pi, maka arah gerakannya mendekati Pi juga. Maka dalam kasus ini untuk X sama dengan Pi jenisnya apa? Atraktor. Traktor, Pak. Atraktor. Ya. Bisa diikuti nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya. Maka dari sini Anda bisa berbicara banyak. Kalaupun Anda tidak tahu solusi dari XT-nya sama dengan apa, maka Anda masih bisa berbicara banyak. Oh, untuk T menuju Tahingga, kalau saya bergeraknya titik titik awalnya itu saya bergerak mulai di X berada di antara Pi sampai 2Pi, maka posisi saya seiring berjalannya waktu pasti akan mendekati apa? Akan mendekati apa? Saya startnya dari X, dari posisi X. Jadi ketika T sama dengan 0, saya berada di misalnya 3/2Pi misalnya. Di X sama dengan 3/2Pi. Jadi di sini X0-nya adalah 3/2Pi misalnya. Nah, seiring berjalannya waktu, kalau saya startnya dari X sama dengan 3/2Pi, maka untuk T menuju Tahingga saya mendekati titik apa? Kesetimbangan 0, Pak. Hah? 0. Kesetimbangan 0, Pak. Oh, kesetimbangan 0. Anda lihat gambar ini. Ke titik Pi, Pak. Ke titik X sama dengan Pi. Jadi kalau saya startnya di antara X sama dengan Pi dengan X sama dengan 2Pi, pasti saya akan mendekatinya ke X sama dengan Pi untuk T menuju Tahingganya. Saya akan menjauhi 2Pi. Saya mau mulai bergeraknya misalnya dari ini aja misalnya. Tadi kan 3/2Pi. Saya inilah misalnya misalnya apa? 3/2Pi, coba ya, yang kurang dari 2Pi berapa misalnya? Misalnya 1,9Pi gitu ya, 1,9Pi misalnya. Saya mau startnya di situ pun pasti untuk T menuju Tahingga itu baliknya atau tujuan akhirnya itu nyampainya ke Pi juga gitu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Tapi kalau misalnya saya startnya nilai awalnya setelah 2Pi, sebutlah misalnya 2,1Pi misalnya ya. 2,1Pi. Maka seiring berjalannya waktu, saya nyampainya kemana? 3Pi, Pak. 3Pi gitu. Ya, nyampainya ke 3Pi. Jadi kebayangkan sekarang perilakunya? Asal kita tahu posisi awal kita itu di mana, maka untuk T menuju Tahingga, kita tahu perilaku kurva solusinya itu dia menuju kemana. Ada pertanyaan sampai sini? Ada enggak?
Auli Ayu paham? Paham, Pak. Elka? Elka paham Elka? Insya Allah, Pak. Alenia? Paham, Pak. Haris? Insya Allah, Pak. Audrey? Insya Allah paham, Pak. Khalifatul Huda? Insya Allah, Pak. Dimiantika? Paham, Pak. Eca? Eca gimana Eca? Nanda? Fadilah gimana Fadilah? Paham, Pak. Hawasiyah gimana Hawasiyah? Paham, Pak. Oke. Toib gimana Toib? Insya Allah paham, Pak. Oke, kalau paham. Nah, itulah ya. Nah, sekarang. Jadi dari gambar fase potret ini Anda bisa berbicara atau bisa memprediksi lah gitu ya. Kalau kita start di posisi apa gitu ya. Mulai di T sama dengan 0, kita mulai bergerak. Itu kurva solusinya atau tujuan akhir kita itu mendekati titik mana gitu ya. Oke, seperti itu. Coba sekarang kalau begitu saya kasih ini dulu, Anda coba hitung dulu ya. Coba kalau saya punya sistem begini, X dot sama dengan setengah X lah gitu ya. Yang sederhananya dulu lah. X dot sama dengan setengah X. Nah, coba Anda cari titik kesetimbangannya, kemudian fase potretnya seperti apa? Apa jenis titik kesetimbangannya? Repelorkah, atraktorkah, atau saddle? Setengah X ya, setengah X. X dot sama dengan setengah X. Gimana coba?
Oke, sudah? Apa titik kesetimbangannya? Setengah X sama dengan 0, Pak. Ya, apa? 0, Pak. 0, Pak. 0, Pak. X sama dengan 0. Oh, Pak. Oke, di sebelah kanan X 0. Monoton naik, monoton turun. Monoton naik. Naik, Pak. Monoton naik. Naik, Pak. Sebelah kiri X 0. Monoton turun, Pak. Monoton Pak. turun. Berarti kesimpulannya X sama dengan 0 jenisnya apa? Repellor. Repellor. Repellor, gitu ya. Oke, bisa dipahami? Artinya apa? Kalau misalnya Anda punya sistem X dot sama dengan setengah X, kalau Anda mulainya di masa titik awalnya itu atau syarat awalnya itu misalnya X di T sama dengan 0-nya itu sebutlah misalnya sama dengan 1, gitu ya, sama dengan 1. Maka untuk T menuju tahingga itu akan mendekati X sama dengan 0 atau menjauhi 0? Menjauhi 0. Menjauhi 0, Menjauhi. ya. Dia akan bergerak semakin ke kanan kan arahnya ke kanan gitu ya. Artinya apa? Kalau T-nya bertambah, itu artinya si X-nya semakin membesar gitu ya. X-nya semakin membesar. Membesarnya menuju tahingga. Artinya dia akan blow up. Tapi ketika misalnya untuk X 0-nya itu, untuk nilai awalnya itu misalnya negatif, sebutlah misalnya min 2 atau min setengah gitu, pokoknya asal negatif, maka seiring berjalannya waktu, kurva solusinya itu akan semakin mengecil menuju minus tahingga. Ya, akan menuju minus tahingga. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Ya. Oke, saya balik lagi ke sistem yang ini, yang tadi. Yang X dot sama dengan sin X. Maka Anda lihat, berbekal gambar yang tadi, yang ini, Anda dapat dengan mudah memahami bahwa solusi persamaan diferensial X dot sama dengan sin X itu dengan cara melihat partikel imajiner di X0 dan melihat bagaimana partikel itu terbawa oleh aliran. Ya, terbawa oleh aliran. Artinya seperti yang tadi, kalau Anda X0-nya mulainya di antara misalnya pi sampai 2pi, maka arah alirannya kan ke kiri. Artinya si X0-nya itu, partikelnya itu, dia akan terbawa menuju pi gitu ya. Tapi kalau misalnya si partikel X0-nya itu partikelnya berada di antara 2pi sampai 3pi, sebutlah misalnya 2,1pi, maka berdasarkan arah alirannya dia ke kanan, berarti si partikelnya akan terbawa ke kanan. Dan seterusnya. Jadi kalau Anda berada di titik awal manapun, Anda bisa melihat berdasarkan arah aliran medan vektornya, partikelnya tersebut akan bergerak menuju kemana. Gitu ya, seperti itu. Oke. Jadi kalau misalnya untuk X sama dengan X0-nya sama dengan pi per 4 ya. X0-nya akan X0-nya sama dengan pi per 4 berarti di sini ya. Di antara 0 sampai pi. Anda lihat pi per 4 itu kan berarti di sini ya, di apa nih di sini. Di antara 0 dengan pi per 2. Puncaknya kan di pi per 2 ya, di X sama pi per 2. Artinya apa? Anda lihat ketika X0-nya berada di antara di pi per 2, kurva solusinya kan di sini X dot-nya dia naik ya, naik si X dot-nya positif. Dia naik bertambah gitu ya. Awalnya cepat tapi kemudian melambat. Ketika di X sama dengan pi per 2, kecepatannya 0. Tapi kemudian setelah melalui puncak kecepatan ini, dia kecepatannya semakin melambat
kecepatannya itu turun gitu ya. Turun, semakin turun, kemudian dia menuju ke X sama dengan Pi gitu ya. Oke, jadi kalau digambarkan, oke, jadi ketika mulai di X0 sama dengan Pi per 4, dia bergerak ke kanan lebih cepat, dan lebih cepat sampai melintasi X sama dengan Pi per 2. Ya. Kemudian partikel mulai melambat dan akhirnya mendekati titik tetap stabil ketika X sama dengan Pi. Maaf, tadi ketika X sama dengan Pi per 2 bukan kecepatannya 0 ya, tapi kecepatannya mencapai maksimum. Kemudian kecepatannya turun kembali, terus sampai padanya kecepatannya itu sama dengan 0 ketika X sama dengan Pi gitu ya. Melambat dan akhirnya mendekati titik tetap stabil X sama dengan Pi. Dan kalau digambarkan kurva solusinya kurang lebih seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi ketika X sama dengan X0-nya adalah Pi per 4, maka seiring berjalannya waktu, dia posisinya di awal untuk T awal-awal dia bergeraknya cepat, tapi kemudian setelah melalui X sama dengan Pi per 2, kecepatannya melambat terus, sehingga pada akhirnya di X sama dengan Pi dia semakin lambat dan ujung-ujungnya berhenti lah gitu kurang lebih. Jadi semakin melambat kecepatannya, dia akan mendekati X sama dengan Pi ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang gini, kan ini kurva solusinya seperti ini ya. Bagaimana kita mendapatkan kurva solusinya seperti ini sketsanya? Anda mungkin dulu di kalkulus pernah diajari bahwa untuk menggambar sketsa kurva solusi menggunakan kalkulus, kita bisa menggunakan konsep turunan. Seperti tadi yang disampaikan, untuk turunan pertama kan itu terkait dengan monoton naik atau monoton turun. Sedangkan untuk turunan kedua itu terkait dengan apa? Kalau turunan kedua, kalau saya punya fungsi fx, maka turunan dari f itu menyatakan kapan atau di mana f naik dan di kapan f turun gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau turunan kedua itu menyatakan apa? Untuk melihat apanya? Turunan kedua. Percepatan. Hah? Selain percepatan, kalau dalam kurva, bentuk kurva apa? Kan kalau turunan pertama monoton naik atau turun. Nah, kalau turunan kedua apa? Menguji apa? Menguji apa coba? Turunan kedua. Kecekungan bukan, Pak? Nah, kecekungan. Ya. Kecekungan atau si kurvanya itu terbuka ke atas ataukah terbuka ke bawah. Oke? Masih ingat? Kurva F dikatakan terbuka ke atas atau cekung ke atas kalau gimana? Kalau turunan keduanya? Apa kalau turunan keduanya? Positif. Positif. Ya. Kalau turunan keduanya positif. Tapi kalau terbukanya ke bawah, cekungnya ke bawah, maka turunan keduanya bernilai negatif. Negatif. Ya, jadi membuat sketsa itu sebetulnya pakai itu aja.
di mana dia monoton naik, di mana monoton turun, kemudian pada interval terkait juga si kurvanya itu terbuka ke atas ataukah terbuka ke bawah gitu ya. Contohnya gini, kan tadi x dot sama dengan sin x, turunan keduanya itu apa? Turunan keduanya itu kan cos x kali x dot, betul nggak? Ingat, ini turunannya terhadap T ya, turunannya terhadap T, bukan terhadap X. Betul nggak ini? Kalau X dot sama dengan sin X, maka turunan keduanya X dot dot itu adalah cos X kali X dot, betul nggak? Halo? Betul nggak? Pakai aturan rantai loh. Kan X-nya itu kan fungsi dari T. X-nya fungsi dari T, XT ya. Anda punya dx dt sama dengan sin X. Dx dt sama dengan sin X. Berarti kalau saya turunkan sekali lagi, berarti turunan kedua X terhadap T, D2X per dt kuadrat gitu ya. Itu kan sama dengan, berarti turunan dari sin X adalah cos X, kemudian dikalikan dengan turunan X terhadap T. Tapi turunan X terhadap T dalam hal ini X dot itu kan sama dengan sin X. Berarti saya peroleh cos X kali sin X. Betul? Iya, Pak. Iya, Pak. Cos X kali sin X. Cos X kali sin X atau sin X cos X itu kan setengah sin 2X. Betul? Betul ya? Setengah Iya, sin. Pak. Ya, Pak. Nah, sekarang Anda mau nguji misalnya yang ini. Di antara 0 sampai pi ya. Antara 0 sampai pi. Anda mau gambarkan kurva solusinya. Antara 0 sampai pi. Dengan nilai awalnya di X sama dengan pi per 4. Pada interval 0 sampai pi, 0 sampai pi, X dotnya apa tadi? Positif negatif? Positif. 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 Positif, Pak. Positif ya. Artinya pada interval 0 sampai pi, si kurva solusinya itu monoton naik semuanya. Oke, sepakat? Iya, Pak. Iya, Sepakat, Pak. ya? Nah, sekarang gini. Anda punya X dot dot itu sama dengan setengah sin 2X. Setengah sin 2X. Kapan X dot dotnya bernilai positif? Pada interval mana sampai mana? Berarti kan sin 2X harus positif ya. Sin X harus positif. Nah, positifnya itu untuk X bernilai berapa sampai berapa? Yang sin 2X-nya bernilai positif. Nol setengah pi. 0 sampai Setengah pi. setengah pi. Itu positif. Berarti kan 0 setengah pi kan pi per 2 ya. Setengah pi berarti sin 2 pi-nya ya sin pi ya jadinya. Positif kan? Kemudian bernilai negatif untuk X. Dari mana sampai mana? Sin 2X yang nilainya negatif, dari mana sampai mana? Tadi 0 sampai setengah pi, nilainya positif. Setengah pi sampai pi. Oke, setengah pi sampai pi. Ya, Anda boleh cek kan, setengah pi sampai pi, berarti misalnya Anda pilih setengah pi sampai pi. Misalnya berapa? Titik tengahnya berarti
3/4 pi ya, 3/4 pi. Betul ya? 3/4 pi. Berarti sin 2 kali 3/4 pi berapa? Sin 3/2 pi ya. Oke, sin 3/2 pi positif negatif? Negatif, Pak. Negatif. Kan? Nah, artinya apa? Dari situ bisa kita simpulkan bahwa untuk X dari 0 sampai pi per 2, X dot-dotnya atau turunan kedua dari X-nya itu positif. Artinya kurvanya terbuka ke atas atau terbuka ke bawah? Ke atas, Pak. Ke atas. Tapi pada interval setengah pi sampai pi, X dot-dotnya bernilai apa tadi? Negatif. Negatif. Artinya terbuka ke Bawah. bawah. Ya, ini tinggal gambarkan. Untuk X sama dengan pi per 2 di sini ya. Sebutlah di sini pi per 2 di sini nih. Karakteristiknya X dotnya positif, X dot-dotnya positif. Berarti dia monoton naik terbuka ke atas. Berarti kurang lebih gambar kurvanya seperti ini ya. Naik terbuka ke atas. Sepakat? Sepakat, Pak. Nah, naik terbuka ke atas, naik terbuka ke atas. Jadi kurvanya naik, terbukanya ke atas gitu. Lengkungannya ke arah atas gitu. Tapi setelah melewati X sama dengan pi per 2, X dotnya masih positif, berarti masih naik kurvanya. Tapi X dot-dotnya sudah negatif, artinya kurvanya terbuka ke bawah. Cekungnya ke bawah. Artinya apa? Setelah melewati pi per 2, si kurvanya naik, tapi cekungnya ke bawah. Kurang lebih gambarnya seperti ini kan? Sketsanya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Ada yang mau bertanya? Ada enggak? Halo? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Ya, jadi seperti itu. Secara kualitatif, dengan melihat fase potret, kita bisa melihat bagaimana behavior atau perilaku dari kurva solusinya. Di mana monoton naik, di mana monoton turun. Dia mendekati titik apa atau menjauhi titik apa gitu ya. Yang penting kan kita tahu itunya kan, istilah gambaran umumnya seperti apa. Nah, kalau kita pengen tahu misalnya bagaimana bentuk sketsa dari kurva solusinya, kita bisa memanfaatkan selain dari X dot, kita bisa mencari X dot-dotnya. Kita bisa mencari bagaimana kecekungan dari kurva solusinya. Ya, seperti itu. Oke. Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Oke, sebentar. Oke, saya mohon maaf tadi mulai perkuliahannya agak telat. Kenapa? Karena tadi saya antar dulu anaknya ke sekolah, jadi baru bisa nyampenya tadi jam 7:10 di kampus. Jadi agak telat memulainya setelah menyalakan itu ya. Laptop gitu ya. Oke, baik, untuk hari ini
materi mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu. Saya lupa kemarin yang pertemuan pertama saya belum upload materinya ya. Nanti insya Allah saya upload materi